Assalamualaikum dan selamat siang Bu Citra. Selamat siang Pak Aji dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aji? Alhamdulillah baik Bu Citra. Maaf mengganggu sebentar waktunya ya Bu Citra. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Bapak sama sekali tidak mengganggu waktu saya. Oh iya, tadi Pak Agus eh, memberitahu kepada saya bahwa Bapak mencari saya. Ada apa ya? Ya betul Bu. Ini saya mau bercerita sama Ibu. Sepertinya tadi ada yang mengganjal di hatiku Bu. Wah, masalah apa ini Pak? Sampai-sampai mengganjal di hati Bapak. Sepertinya ini Eh, masalah serius ya, Pak? ya Bu Citra, serius sih. Menurut saya serius karena saya merasa tadi waktu saya mengajar anak-anak itu kurang bersemangat, anak-anak kurang fokus, dan ketika saya mengajar hanya beberapa siswa yang terlihat aktif, sementara yang lain sepertinya bosan dengan kurang semangat mengikuti pembelajaran saya, Bu Citra. Oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi, Bapak datang mencari saya karena Bapak mempunyai masalah, ada siswa yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi, eee, dari, percakapan ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih ingin mengajar itu ingin mengembalikan apa ingin membuat anak-anak itu semakin semangat lagi, semakin bergairah belajar, tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Jadi itu yang saya harapkan dari pembicaraan ini, Bu Citra. Ah, apa yang telah Bapak lakukan untuk membuat murid bersemangat lagi? Saya sih ingin membantu murid-murid yang tadinya tidak semangat dan bisa semangat lagi dalam proses pembelajaran itu. Seperti itu ya Pak. Bapak ingin membantu siswa Bapak kembali fokus ke pelajaran Bapak. Nah, dari usaha yang Bapak lakukan, jika kita menyebutkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak di posisi mana ya? eh Langkah-langkah yang saya lakukan tadi itu saya berupaya memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa, bagaimana mereka bisa belajar dengan menyenangkan. Ya, palingan untuk sementara mungkin saya bisa di posisi dari skala 1 sampai 10 mungkin ada di posisi 6 Bu Citra. Oh, Bapak, menurut Bapak, Bapak sekarang ada di posisi 6. Nah, menurut Bapak, eee, posisi, berapa yang sebenarnya Bapak inginkan? Ya, tidak mestilah ini manusia biasa, tetap harus berupaya. Ya, semoga lah bisa mencapai di posisi 9 Bu Citra. Oh, Bapak menginginkan berada di posisi 9. Nah, untuk mencapai Sebenarnya, posisi 9 itu, Pak, eee, apa yang akan Bapak lakukan? nah sebenarnya itulah yang selalu saya pikirkan. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dan bagaimana murid itu bisa kembali semangat dan bergairah serta fokus mengikuti pembelajaran saya, Bu Citra. Oh, jadi, Bapak ingin murid Bapak fokus ke pelajaran Bapak. Eee, Menurut Bapak, langkah-langkah apa yang akan Bapak tempuh sehingga murid Bapak kembali semangat, untuk belajar lagi, Pak? Sebenarnya salah satu langkah-langkah yang saya lakukan karena pembelajaran saya kan jam terakhir.
Oh, Anak-anak iya, itu Pak. terkadang sudah mulai bosan, jadi alternatif yang langkah-langkah saya ingin lakukan, saya mau melakukan ice breaking, serta pembelajaran berdiferensiasi, Bu, karena sepertinya ini metode pembelajaran sangat menarik untuk saat ini untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan Oh, siswa. jadi ada 2 alternatif yang ingin Bapak laksanakan, yaitu Bapak ingin melakukan, pembelajaran, berdiferensiasi, dan Bapak juga akan menyelingi pembelajaran itu dengan, beberapa ice breaking ya, Pak? Iya, betul, Bu. Nah, menurut Bapak, langkah-langkah apa yang perlu Bapak terapkan, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Jadi saya sudah berupaya membaca referensi-referensi mengenai S-breaking dan berdiferensiasi ini. Langkah awal yang saya lakukan, saya berupaya memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan siswa, memahami seperti apa yang mereka senangi, kemudian saya mengelompokkan mereka sesuai dengan eh, bakat dan kemampuannya. Karena saya melihat anak-anak ini sebenarnya ada yang senang untuk menggunakan video, ada yang senang menggunakan gambar, ada bahkan ada yang agresif untuk persentase. Jadi saya akan mengelompokkan dulu anak-anak itu, kemudian mengambil langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Citra. Wah, luar biasa sekali langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi Bapak itu. Nah, tadi selain berdiferensiasi, Bapak juga ingin, menyelipkan beberapa ice breaking ya, Pak? Iya, Eee, karena saya rasa itu hal yang menyenangkan, apalagi di jam-jam terakhir, Bu Citra. Pasti anak-anak akan bersemangat lagi. mmm, eee, nah, setelah Bapak mengeluarkan atau memberikan langkah-langkah perencanaan yang seperti itu, kira-kira, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Sepertinya Bu, ini kan pembelajaran tidak seperti dengan pembelajaran-pembelajaran biasa yang kita lakukan, kayak memberikan metode ceramah atau yang monoton-monoton begitu, sehingga anak-anak bosan. Jadi eh, saya harus melakukan juga perencanaan. Jadi minggu pertama saya akan membenahi dulu RPP yang berdiferensiasi itu supaya saya bisa melakukan langkah-langkah yang tepat di kelas. Kemudian ya palingan 2 minggu ke depan. Jadi seminggu saya persiapan, 1 minggu ke depannya saya berupaya melakukan aksi itu di dalam kelas, Bu Citra. Eee, setelah langkah-langkahnya itu, Pak, apakah ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu Bapak dalam kelancaran, pembelajaran berdiferensiasi Bapak? Tentunya saya pasti membutuhkan yang namanya dukungan, Bu Citra. Jadi saya akan berusaha dulu menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Selain meminta izin, ya otomatis saya mau mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Kenapa? Karena model berdiferensiasi ini sepertinya saya banyak membutuhkan media-media, misalnya yang dibutuhkan apabila saya mau menayangkan gambar atau audio, pasti saya membutuhkan handphone. Jadi saya minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua siswa supaya diberikan izin kepada anak-anaknya pada saat jam pembelajaran saya bisa menggunakan handphone. Jadi ini penting sekali, pasti akan memperlancar proses berdiferensiasi itu, Bu Citra. Jadi setelah pembelajaran, ya saya akan kumpul kembali itu handphone supaya tidak ada penyalahgunaan dari siswa. Oh, Dan saya juga mau berkolaborasi dengan teman sejawat karena kemarin saya bincang-bincang sama Pak Agus. Ternyata Pak Agus sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi setidaknya beliau bisa berbagi praktik baiknya kepada saya supaya dilancarkan nanti ini rencana saya, Bu Citra. semoga apa yang kita rencanakan ini, bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Eee, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya?
Ya, alhamdulillah Bu Citra, saya ini sangat berterima kasih sekali sama Ibu karena saya ini sudah mendapatkan gambaran seperti apa langkah-langkah berdiferensiasi yang saya harus lakukan di kelas supaya kembali anak-anak ini lebih fokus lagi dan bisa semangat dan proses pembelajaran lancar dengan baik. Anak-anak bisa berkolaborasi dengan temannya sehingga diskusi-diskusi pembahasan masalah dalam kelas bisa berjalan dengan baik, Citra. Baiklah Pak, jadi 2 minggu kemudian kita akan bertemu lagi Pak untuk membicarakan keberhasilan dari rencana Bapak ini. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dipertemukan kembali 2 minggu kemudian Pak. Pokoknya harus Oh sukses ya ya, Pak. terima kasih Bu Citra sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga apa yang mengganjal hati saya selama ini, eh, saya selalu berupaya bagaimana supaya kelas itu tidak membosankan, anak-anak tambah semangat lagi. Karena itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita nanti setelah eh, saya berhasil melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Citra. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aji. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Citra, selamat siang. Maaf nih Pak, mengganggu waktu Bapak. Tidak sama sekali mengganggu Bu Citra. Malah saya senang sekali kita bisa jumpa dan meluangkan waktu untuk bincang-bincang Bu Citra. Iya nih Pak, tadi saya menelpon Bapak, tapi mungkin Bapak tidak menjawab telepon karena mungkin lagi sibuk. Jadi saya ke sini datang untuk menemui langsung Bapak. Eh, Semoga saya tidak mengganggu ya Pak. Maaf sekali ya Bu Citra. Sebenarnya tadi saya tidak lupa balas ulang karena saya lagi mengajar tadi itu. Sepertinya ada masalah hal penting yang mau dibicarakan ya Bu Citra. Iya Pak, sebenarnya saya punya sesuatu yang mengganjal di hati saya Pak, karena sudah beberapa hari ini siswa saya yang bernama Eka itu sering sekali tidak masuk di pelajaran ini Pak, di kelas saya Pak. Dia sering absen dalam 1 minggu, dia hanya hadir 2 kali Pak. Oh, jadi fokus pembicaraan kita hari ini mau membahas masalah salah satu siswa Ibu yang Eka ya tadi namanya. Iya, itu namanya Eh, Eka Pak. jadi mereka jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan, sakit perut lah atau mungkin ada kesibukan lain, membantulah orang tuanya. Jadi eh, dari masalah ini, apakah Ibu Citra sudah melakukan langkah-langkah kecil untuk berupaya mencari solusi dari masalah Ibu Citra ini? Ya, saya selalu menasehati anak itu, Pak. Kalau misalnya eh, hari ini dia datang, saya nasihati supaya tidak terlambat lagi seperti itu, Pak, yang saya lakukan sama Eka ini, Pak. Karena saya menginginkan anak ini memiliki disiplin waktu, Pak. Jadi saya selalu Kira-kira menasehatinya ketika dia terlambat. ya itu langkah bagus yang sudah Ibu lakukan, berupaya menasehati dan melakukan pembicaraan-pembicaraan sama Eka. Tapi kira-kira apa masalah penyebabnya ini, Bu Eka? Apa masalah penyebabnya ini sehingga Eka akhir-akhir ini tidak disiplin Eh, bersekolah? Setiap saya tanya, Pak, kenapa tidak ke sekolah, alasannya dia terlambat bangun, kemudian alasannya sakit perut, Pak, seperti itu. Oh, ya, ya, ya. Jadi artinya Ibu sudah melakukan tadi langkah-langkah menasehati. Iya, Pak, Kira-kira saya selalu menasehatinya, langkah-langkah Pak. selain itu langkah-langkah apa lagi yang bisa dilakukan Ibu Citra? Eh, Apa ya, Pak?
sini saya masih pusing menentukan langkah-langkahnya, Pak. Karena saya sudah menasehatinya, namun dia masih berbuat seperti itu. Wah, itu kan artinya ibu sudah berupaya bagaimana menasehati dan konsultasi. Kira-kira yang sudah dilakukan ini, jika ingin mencapai tujuan, kira-kira ibu itu sudah berada di posisi berapa? Seandainya kita kasih skala ya, misalnya 1 sampai 10. Ini kan sudah ada usahanya ibu. Jika diskalakan, Pak, nasihat saya itu hanya berada di sekitar skala 5, Pak, karena dia masih selalu mengulang kesalahan yang sama. Selalu mengulang Ah, setiap hari hadir ini hari, besok tidak hadir, saya nasihati lagi, masih tidak hadir lagi, Pak. Jadi kalau diskalakan, saya hanya di angka nasihat saya ini, Pak, hanya ada di angka 5. jangan menyerah ya Bu. Kita harus tingkatkan usaha kita. Jadi Iya, Pak. ibu ini mau kira-kira mau pencapaian sampai ke skala berapa? Kalau bisa sih, Pak, saya mau di angka 10 kalau bisa, Pak, supaya si Eka Wah, ini lebih disiplin waktu dan lebih rajin lagi ke sekolah. Karena anak ini sebenarnya memiliki bakat yang banyak, Pak. oh, luar biasa semangatnya ini, Bu. Ya, perlu Ibu kira-kira langkah-langkah apa lagi yang harus kita lakukan, Bu, supaya pencapaian 10 itu bisa maksimal. Kalau menurut saya sih, Pak, mungkin nasihat saya itu tidak terlalu mengena di hatinya. Mungkin saya harus lebih berbicara lagi kepada dia dari hati ke hati. eh, dengan pertemuan yang seperti itu, kalau hanya cuma nasihat mungkin dia tidak bisa, Pak. Mungkin saya harus lebih menyentuh hatinya, Pak. Seperti itu mungkin saya nanti membutuhkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati antara saya dan Eka itu, Pak. Kalau saya tangkap usahanya Ibu mengambil langkah-langkah, sepertinya ada dua tadi, yaitu melakukan upaya bercerita dari hati ke Dari hati. hati, Iya, dan Pak. ya sepertinya ada juga ruang konsultasi kalau begitu, karena mau melakukan tindakan lanjut daripada pembicaraan dari hati ke hati itu. Jadi dari dua hal ini, kira-kira yang mana lebih dikedepankan? Maksudnya diutamakan untuk dilakukan, Bu Citra. Sebenarnya, Pak, selain dari hati ke hati itu, selain saya menginginkan waktu bersama Eka untuk berduaan bercerita tentang masalahnya ini, sebenarnya saya juga ingin mengunjungi langsung rumahnya, Pak. Saya ingin bertemu langsung dengan orang tuanya, karena jika hanya dari Eka saja, Pak, saya rasa mungkin alasannya tertentu. Tetapi mungkin ada baiknya saya berkunjung ke rumahnya, saya menanyakan langsung kepada kedua orang tuanya, alasan sebenarnya kenapa si Eka ini setiap hari selalu datang terlambat dan atau bahkan dia tidak datang sama sekali, Pak. Mungkin langkah yang Saya seperti itu sangat yang akan saya ambil, Pak. eh, saya sangat setuju dengan langkah-langkahnya Ibu. Kira-kira kapan ya Ibu bisa melakukan itu? Kalau langkah yang pertama itu, Pak, mungkin baiknya secepatnya ya saya laksanakan, karena berhubung karena Eka hari ini juga hadir, jadi mungkin nanti Eh, setelah jam istirahat atau mungkin, ya setelah jam istirahat, saya mengambil sedikit waktu istirahatnya Eka untuk berbicara dari hati ke hati, dan, setelah itu, mungkin jam pulang sekolah saya akan mengunjungi langsung rumahnya, Pak. Ibu melakukan sendiri atau perlu ada bantuan dari rekan sejawat atau bagaimana Ibu? Sepertinya, jika berbicara dari hati ke hati, Pak, mungkin, saya bisa, eee, hanya saya sendiri, namun untuk berkunjung ke rumahnya, berkunjung langsung menemui orang tuanya, mungkin saya membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, terutama, ibu kepala sekolah, supaya, dia bisa juga menyaksikan langsung bahwa benar-benar Eka ini, seperti ini permasalahannya, Pak, setelah kami menanyakan ke orang tuanya. Sepertinya ini sudah ada titik terang. Kira-kira apa yang Ibu Citra bisa ambil dari percakapan kita ini? Jadi dari percakapan ini, Pak, mungkin, eee, langkah saya hanya menasehatinya sesaat, mungkin ini tidak membuat Eka jera, namun,
diperlukan langkah-langkah yang lebih mendalam lagi, yaitu berbicara dari hati ke hati antara saya dan Eka itu, Pak. Kemudian sepertinya, saya juga akan berkunjung ke rumahnya, menemui langsung orang tuanya, menanyakan langsung alasannya kenapa, dan insya Allah saya dalam kunjungan itu, Pak, saya akan meminta bantuan dari ibu kepala sekolah, Pak. Semoga upaya yang dilakukan oleh Mbak Citra mendapatkan hasil yang baik. Ini penting sekali. Semoga anak-anak kita bisa kembali fokus belajar seperti biasanya. Insya Allah kita akan ketemu kembali lagi Ibu Citra setelah Ibu Citra melakukan kunjungan melakukan tindakan-tindakannya ke bicara dari hati ke hati dengan Eka dan kunjungan ke rumah orang tuanya. Saya tunggu Iya, ya Bu. Semoga kita insya bisa ketemu ya, lagi. insya Allah saya akan melihat perkembangannya ini, Pak. Setelah nanti jam istirahat, saya meminta waktu Eka, kemudian saya mengunjungi rumahnya. Insya Allah 1 minggu ini eh, saya akan berusaha mencoba melihat apakah tindakan saya ini berhasil atau tidak. Semoga apa yang saya rencanakan ini, Pak, bisa berhasil ya, Pak. Insya Allah 1 minggu Ya, ke depan saya mau melihat hasil dari langkah-langkah yang saya laksanakan ini, Pak. Semoga Eka lebih bisa berdisiplin waktu lagi, Pak. oke. Saya tunggu ya Bu. Semoga berjalan dengan baik. Iya, Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak, atas waktu yang diberikan, dan mohon maaf juga karena saya mengganggu waktunya Bapak. Eh, Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah perasaan saya menjadi lega setelah berbagi cerita dengan Bapak. Sama-sama Bu Citra. Sukses selalu. Terima kasih juga. Terima kasih banyak, Pak.